Penambahan kasus positif virus corona di Jawa Tengah salah satunya dipicu oleh sebuah pernikahan di kota Semarang. Prosesi ijab kabul yang dilakukan di rumah salah satu mempelai di daerah Gayam Sari diketahui telah melanggar ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan jumlah tamu yang hadir melebihi 30 orang. Ada pernikahan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan karena lebih dari 30 orang, kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang kami kutip dari kompas.com. Sudah seharusnya aturan protokol kesehatan dipatuhi, apalagi di tempat publik atau lokasi yang banyak orang berkumpul. Harus ada jaga jarak dan perlengkapan yang menunjang untuk terhindar dari penularan COVID-19. Seperti penggunaan masker, fasilitas cuci tangan, dan aturan pembatasan pengunjung pada saat pernikahan. Sementara itu, untuk melacak sebaran virus corona di Semarang, Jawa Tengah, tes swab digelar di beberapa lokasi seperti di gedung DPRD Semarang. Dinas Kesehatan mengambil sampel anggota Dewan untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium. Sebelumnya, DPRD Kota Semarang telah menerapkan protokol kesehatan di setiap anggota Dewan, seperti rapat secara online untuk mencegah pertemuan dengan banyak orang. Dengan tes swab ini, paling tidak kan kita menunjukkan bahwa kita memang anggota Dewan mensupport, mendukung program pemerintah untuk mencegah sejak dini dan mengetahui keadaan yang sebenarnya dari badan kita. Kota Semarang secara resmi menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat Jilid 4. Kegiatan PKM Jilid 4 ini adalah skema pelonggaran pembebasan kegiatan secara bertahap, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan tes masal COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, terkait dengan upaya mencegah penyebaran virus corona di Jawa Tengah, kami telah bergabung dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yassin Maimun. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Mas Ibrahim. Baik, Pak Wagub, ada temuan klaster baru di acara pernikahan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Apa yang Anda lihat? Apakah penerapan protokol kesehatan di daerah di Jawa Tengah ini masih belum maksimal, Pak Wagub? Ya, yang pertama saya sampaikan, saya mengucapkan belasungkawa ya terhadap keluarga mempelai pernikahan. Yang pertama, bahwa sebenarnya protokol kesehatan sudah diterapkan sedemikian ketat, akan tetapi memang kesadaran masyarakat ini yang harus kita bangun, kebersamaan bahwa virus corona ini masih bahaya terhadap kita semua, siapapun itu. Sehingga apapun ketentuan dan peraturan yang sudah diatur sedemikian rupa mohon ditaati, seperti halnya pernikahan. Pernikahan ini juga harus melalui protokol kesehatan yang begitu ketat. Batasan-batasan pengunjungnya berapa, ya kita patuhi begitu. Baik, Pak Wagub, tentu ini bukan hanya terjadi di Semarang, banyak acara kegiatan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Tapi bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak Wagub? Ya, yang kami terima info bahwa di pernikahan itu sebenarnya protokol kesehatan sudah dilakukan, ada yang menjaga dan lain sebagainya. Akan tetapi memang kejujuran dari siapapun orangnya. Itu harus ada kejujuran bahwa kita pernah bertemu dengan orang yang pernah di swab positif dan lain sebagainya, kita harus ungkapkan itu. Dan informasi yang kami terima bahwa memang ini ada gejala yang sebenarnya sudah ada, kan tetapi ditutup-tutupi infonya ya, saya belum tahu kebenarannya. Ya, melihat dengan adanya kasus yang seperti ini, bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk masyarakat yang kurang terbuka dalam tanda kutip? Ya, ini sudah beberapa kali terjadi ya. Yang pertama dulu pernah terjadi di Rumah Sakit Karyadi ketika ada pasien yang memang dia memiliki penyakit dalam yang sudah terjadwal sebenarnya untuk melakukan operasi, akan tetapi ini lupa bahwa ada familinya yang baru pulang dari luar negeri, sehingga ketika dioperasi para medis dan tentunya dokter yang menangani itu tidak mengira bahwa si pasien ini terpapar COVID-19. Sehingga ketika sudah dioperasi, akhirnya menimbulkan penularan COVID-19. Begitu juga di dalam pernikahan hal ini, itu saya pikir juga hampir sama. Pasti di situ sebenarnya sudah ada, apalagi pasien meninggal ini ada 2, dan info yang saya terima tadi, saya belum tahu kebenarannya, itu bapaknya juga sudah meninggal.
Jadi akan untuk memudahkan pelacakan artinya akan terus menggelar tes massal, Pak Wagub, atau bagaimana ada langkah lainnya yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Jadi gugus tugas di kabupaten, di kota Semarang maaf, itu sudah melakukan tracking. Yang pertama siapa saja yang ikut hadir di dalam pernikahan itu sudah di swab. Di rapid test juga sudah, dan alhamdulillah memang sudah ditemukan beberapa orang. Informasi yang saya terima ada 6 orang, bahkan info yang beredar itu ada 9 orang, dan 4 orang itu adalah kerabat dekat dari mempelai. Baik, informasi dari pemerintah Kota Semarang, apakah ada wilayah yang diisolasi dengan adanya temuan klaster dari acara pernikahan ini, Pak Wagub? Sampai saat ini orang-orang yang ada kaitannya dengan klaster pernikahan ini semua melakukan isolasi mandiri. Sebagian juga diisolasi di rumah sakit. Baik, Pak Wagub, kita tahu beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebijakan masing-masing. Kota Semarang kita tahu memperpanjang PKM Jilid 4. Dengan adanya klaster baru, tidak khawatir Pak Wagub akan angka sebaran virus corona yang terus meninggi di Jawa Tengah? Ya. Kami memang kemarin 1 minggu yang lalu kami sudah rapat dan mengevaluasi daerah mana saja yang masih berbahaya, yang perlu perhatian khusus, seperti Kota Semarang, ada Kabupaten Demak, ada Temanggung, dan Magelang. Ini menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Kita juga sudah memberikan surat tembusan kepada para pimpinan daerah ini untuk menekankan kepada gugus tugasnya untuk selalu waspada, sehingga kerumunan-kerumunan ini jangan sampai terjadi. Dan perlu kita pahamkan ya kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi tentang new normal atau biasa kita sampaikan di Jawa Tengah itu adalah tatanan norma baru. Ini harus kita sampaikan bahwa norma baru ini tidak seperti halnya kita sebelum ada COVID. Artinya harus ada perubahan-perubahan seperti pakai masker ini harus melekat di kita semua, cuci tangan, kehidupan bersih, olahraga. Tapi perlu diketahui juga bahwa nawacita kita olahraga itu apa? Kalau nawacita kita olahraga untuk sehat, ya nggak usah yang berat-berat. Saya khawatir nanti seperti yang di Semarang, bersepeda meninggal ada 2 orang. Untuk di Kota Semarang, Pak Wagub, informasi dari gugus tugas Kota Semarang bagaimana saat ini sebarannya? Apakah seluruh wilayah di Semarang masih masuk zona merah? Kami di Semarang memang angka peningkatan sangat tinggi ya. Seminggu kemarin itu ada 412 positif. Pada hari ini sudah 458, artinya ada 16 orang per hari ada peningkatan. Maka dari itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, ya kita harus hati-hati keluar, jangan tidak pakai masker, harus pakai masker, cuci tangan, berkerumun kita hindari. Dan perlu pahami bahwa new normal itu bukan kita terus berbebas-bebas seperti dulu sebelum ada COVID. Pak Wagub, angkanya cukup signifikan tadi kita simak peningkatannya. Kalau misalkan kita tahu di Kota Semarang PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, memang sanksinya tidak begitu tegas sanksinya. Nah, apakah ada imbauan atau anjuran dari pemerintah provinsi agar ada sanksi yang bisa memaksa masyarakat untuk patuh terhadap aturan protokol kesehatan, Pak Wagub? Ya, jadi kemarin minggu yang lalu kalau nggak salah kita sudah pernah ketemu dengan para mahasiswa. Mahasiswa pun ngeluh, Pak, pemerintah saat ini harus tegas memberikan sanksi kepada masyarakat. Oke, kalau seperti itu sanksinya apa? Kita beri masukan dong. Monggo Pak, silakan pemerintah mau memberikan sanksi apa. Lalu kita tawarkan gimana kalau kita denda 1 juta kalau melanggar sanksi, misal ada kerumunan, tidak pakai masker dan lain sebagainya. Wah Pak, jangan Pak, kasihan saat ini kan ekonominya lagi kayak gini, masa didenda seperti itu. Ya udah kalau gitu kita penjara, kita
kita beri sanksi, oh jangan Pak. Terus apa artinya ini bahwa masyarakat sebenarnya ingin ada sanksi. Iya. Akan tetapi masyarakat sendiri juga ragu ditetapkan Baik. sanksi ini nggak mau. Dilematis ya, kalau sanksi pidana atau administrasi itu dilematis. Kita akan tunggu nanti bagaimana langkah pemerintah Jawa Tengah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Semoga segera terkendali, Pak Wagub. Terima kasih. Amin. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.